Penyaluran bantuan sosial alias Bansos dari Pemprov DKI Jakarta diduga banyak yang salah sasaran. Lucunya, ada orang tajir malah dapat bansos. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara misalnya, ada warga mampu dapat bansos. Begitu juga di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Ada yang punya mobil tapi dapat bansos. Data itu diungkap oleh anggota fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak dan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Yudhistira Hermawan. Gilbert mengatakan, bansos di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dari Pemprov DKI Jakarta salah sasaran. Dia pun mencontohkan seperti satu RW di Kelapa Gading dikirim paket bantuan, padahal warga daerah itu tergolong kalangan mampu. Menurutnya, rata-rata di daerah itu memiliki rumah senilai 7 miliar rupiah, dan akhirnya warga menolak dan mengembalikan bantuan tersebut. Yudhistira Hermawan menilai distribusi bantuan pangan yang salah sasaran ini disebabkan kurangnya kontrol dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil kunjungan ke lapangan, kata dia masih banyak ditemukan pembagian sembako yang tidak merata sehingga terkesan asal-asalan. Seperti yang terjadi di RW 8 Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Ia mengatakan, warga yang tergolong mampu dan punya kendaraan roda 4 masih banyak yang menerima bantuan tersebut. Ini banyak bansos yang diturunkan oleh Pemprov. Ini tidak tepat sasaran. Ada orang punya mobil dapat, katanya kepada wartawan Kamis 16 April 2020. Sementara itu, dilansir dari mediaindonesia.com, masyarakat Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan sebanyak 22 paket sembako karena merasa tidak berhak menerima bantuan. Camat Kelapa Gading, M. Harmawan membenarkan warga yang tinggal di Kelapa Gading Barat mengembalikan sembako dari Pemprov DKI. Menurutnya, warga tersebut adalah orang mampu yang merasa tidak berhak menerima sumbangan. Ada 22 paket sembako yang dikembalikan oleh warga yang tinggal di RW 7, Kelurahan Kelapa Gading Barat. Bukan penolakan, mereka merasa bilangnya masih ada warga yang lebih pantas menerima sembako. Jelas Harmawan kepada Media Indonesia, Jakarta, Kamis 16 April 2020. Kejadian pengembalian sembako itu pada Rabu 15 April kemarin. Sebagai camat, Harmawan mengaku hanya memonitor apakah bantuan sembako telah sampai kepada warga. Ia tidak mengetahui perihal data-data penerima bansos ke warga itu. Ia mengaku kejadian salah sasaran pemberian sembako itu akan dievaluasi data penerima sembako agar tepat sasaran. Kami akan meneliti kembali data mana yang memang sesuai. Kemarin itu Pasar Jaya langsung meminta ketua RW diminta share lokasi untuk drop sembakonya. Kami bakal mengecek lagi, karena ini bakal ada 3 kali lagi pemberian sembako, jelas Harmawan. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial atau Kasudinsos Kota Administrasi Jakarta Utara, Aji Antoko menyebut, data penerima bansos ada di Dinas Informatika dan Statistik atau Kominfotik. Datanya kan satu pintu dari Kominfotik itu. Kalau kami hanya menyiapkan bantuannya saja. Nah, kami dari Sudin hanya memantau barang itu sudah sampai atau belum, jelas Aji. Menurutnya, peran RT RW penting untuk meninjau kembali apakah data penerima bansos itu sudah tepat sasaran atau belum. Kalau ada warga yang belum dapat bisa lapor ke RT RW, nanti akan dilaporkan ke tingkat provinsi. Kalau ada warga mampu dan pertimbangan RT atau RW bilang itu dialihkan, harus dikembalikan dulu biar Pasar Jaya yang urus, pungkas Aji. Tak hanya itu, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan salah sasaran kepada warga Jakarta, khususnya di wilayah Kelapa Gading. Menurut Denny, hal itu menyebabkan jumlah angka kemiskinan di ibu kota mendadak naik karena warga elit Kelapa Gading jatuh miskin. Hal itu diungkapkan Denny dalam akun Twitter resminya @DennySiregar7 sembari menyisipkan berita media daring berjudul "Salah Sasaran. Warga Kelapa Gading kembalikan 22 paket sembako", seperti dilansir Jakarta, Kamis 16 April 2020. Pantesin jumlah warga miskin di Jakarta kemarin mendadak naik gila-gilaan. Mungkin menurut DKI Jakarta, warga Kelapa Gading pada jatuh miskin.
Sontak, cuitan Denny Siregar langsung diserbu pengikutnya alias warganet. Banyak warganet sependapat dengannya. Seperti akun @agriantojoni menuliskan, mainnya kasar banget, masa nuduh orang Kelapa Gading gak bisa beli beras? Pembunuhan karakter buat Kelapa Gading. Akun @casmiranti menuliskan, akal bulus tak berarti berjalan mulus. Akun lain juga menuliskan, gubernur dan SKPD juga ormasnya emang cakep segala-galanya dah. Akun Santorinisan juga menuliskan, yang hebat itu yang ngembaliin paket, yang dodol itu yang salah mengalokasikan. Jadi, bagaimana menurut Anda?